Episode kali ini adalah jajanan khas Indonesia. Tadi Chef Chantal udah bikin tahu baso, sekarang aku mau bikin hidangan pencuci mulutnya yang kalian pasti suka deh. So let's start cooking now. Pertama, aku mau masukin dulu nih tepungnya. Terus kita pakai ini ya, lovers. Kita masukin airnya sedikit dulu di tengah. Sama masukin telur. Terus masukin santan. Jadi yang encer-encer itu dimasukin ke tengah dulu. Ini diaduk dulu pelan-pelan. Nah ini tujuannya supaya nggak gumpal. Oke, kalau udah kayak gini nih, udah kental nih di tengah food lovers, kita bisa tambahin lagi air sedikit. Nah untuk tingkat kekentalan atau keencerannya, ini bisa kita sesuaikan food lovers dari tepung sama dari airnya. Kalau misalkan terlalu encer, kita tambahin tepung. Kalau misalkan terlalu kental, kita tambahin air. Oke, nih udah cukup. Ini gula kita masukin. Nah, terakhir baru pasta pandan. Sip. Nah, adonannya ini udah selesai. Jadi kita resting dulu. Nah, sambil resting, yuk kita bikin kinca durennya. Nah, terus pada saat kita udah gabungin nih tepung dengan yang cair-cair, ada air, ada telur, itu di resting sebentar. Biar si tepungnya ini benar-benar menyerap dengan airnya, terus nanti konsistensinya akan lebih bagus gitu, lebih kental. Untuk bahan kinca durennya yang pasti ada buah duren yang kita udah buang bijinya, terus di sini ada gula putih, ada gula aren atau gula Jawa, terus ada santan, sama ada pandan segar nih. Ikat aja. Nah, ini boleh agak dimemarkan sedikit biar wangi. Sip. Terus sekarang kita mau sisir dulu ini gula merahnya. Oke, kalau udah kita sisir seperti ini, kita masukin ke dalam pan. Nah, sebenarnya gulanya ini sesuai selera kita sih, jadi tidak harus ada takarannya. Terus campur sedikit gula putih, masukin santan. Nah, ini santannya cukup kental, jadi aku mau campur dengan air sedikit. Sip. Durennya juga sesuai selera food lovers. Kita aduk-aduk aja, kita masak. Oh ya food lovers, kalau mau kasih sedikit garam juga boleh banget. Nah ini kita masak sampai dia itu berubah mirip seperti bubur. Jadi kental gitu. Nah sambil nunggu kincanya jadi, kita bikin roti jalannya. Oke, food lovers. Ini adonan yang tadi kita udah diamin. Nah, konsistensinya kira-kira seperti ini. Nggak terlalu kental, juga nggak terlalu cair, dan warnanya nggak usah terlalu hijau. Nah, ini sementara kincanya sambil aku sesekali kita aduk. Jadi jangan ditinggal terlalu lama karena takutnya gosong, karena itu mengandung banyak gula. Sekarang kita pakai piping bag. Terus sebelumnya aku mau oles dulu. Oles aja sedikit. Nah ini kan aku olesnya pakai butter.
Jadi supaya wangi juga. Terus browningnya lebih bagus. Sip. Kita tunggu sebentar. Harus di zigzag gitu. Jadi pertama vertikal dulu, terus horizontal. Nah, terakhir memutar. Habis itu baru digulung dan diangkat. Oh ya, tapi ini sesuai seleranya food lovers aja. Warnanya mau dipertahankan hijau semua atau ada coklat-coklatnya. Terus kita lihat atasnya food lovers, adonannya itu udah matang atau belum. Kalau seandainya kan adonan atasnya udah matang, ya udah kita angkat aja. Tapi ini sedikit lagi. Nah, ini kayak kita udah boleh mulai angkat nih. Nah, ini udah jadi. Jadi boleh langsung digulung atau dibiarkan melebar, terserah food lovers. Oke food lovers, roti jala kita udah siap, kincanya juga udah siap. Sekarang saatnya kita plating. Nah ini dia, sudah jadi. Roti jala kinca duren ala Chef's Table is ready to serve now. Nah, food lovers, hidangan ini pastinya sangat mudah untuk dibikin, bahannya gampang untuk didapat, terus dan cepet juga. Untuk sausnya food lovers bisa ganti-ganti, misalkan nggak mau yang manis, bisa diganti saus kari, atau kalau nggak suka duren, bisa diganti cempedak. Nah, yang pasti rasanya ini enak banget untuk ngopi atau ngeteh sore-sore bareng keluarga. Semoga kalian bisa coba. Terima kasih untuk selalu menyaksikan Chef's Table. Sampai jumpa!